Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Orang Inggris berkata, "How are you today?" Orang Minang pun tak kalah. Kabar hari ini. Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam masa corona ini. Pada pembelajaran kita kali ini, Bapak akan membahas tentang prinsip kerajinan berbasis media campuran. Dan tak lupa pula, Bapak adalah Andria Wijaya, guru SMP Negeri 29 Padang. Melalui video ini, Ananda diharapkan bisa memahami prinsip-prinsip dari kerajinan berbasis media campuran yang merupakan tujuan pelajaran kita hari ini. Apakah Anda sudah siap? Kalau sudah siap, saksikan video berikut ini. Jangan lupa simak baik-baik ya. Baiklah, kita masuk ke pelajaran kita hari ini, yaitu prinsip kerajinan media campuran. Yang mana materi ini adalah materi prakarya kelas 9 untuk SMP atau MTS. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini adalah, setelah video pembelajaran berikut, diharapkan siswa semua mampu memahami prinsip kerajinan berbasis media campuran. Kerajinan campuran. Kenapa ada kerajinan campuran? Kenapa kerajinan itu dicampur-campur? Perlu kita pertanyakan. Untuk menjawab pertanyaan berikut, bisa kita jawab dari contoh-contoh berikut. Contoh kerajinan campuran bisa kita lihat. Ini ada kerajinan dari batu. Kalung ini terbuat dari batu dengan logam. Patung ini terbuat dari batu dengan kayu. Terus ada kerajinan dari plastik, yang mana ini terbuat dari campuran plastik dengan seng. Yang ini terbuat dari campuran plastik dengan kayu. Bisa juga kita lihat ada kerajinan sendal, yang mana sendal ini terbuat dari kayu dengan kulit. Terus kapal ini terbuat dari kayu dan kain. Dan sepeda ini terbuat dari kayu dengan karet. Bisa juga kita lihat produk kerajinan logam. Ini terbuat dari logam dan dipergunakan kain sebagai talinya. Dan ini merupakan wadah lilin yang terbuat dari logam dan rangkanya dililit oleh rotan sebagai hiasannya. Prinsip kerajinan campuran adalah, yang pertama, gabungan dari beberapa bahan yang tidak memiliki reaksi kimia jika kita lakukan penggabungan. Misalnya ini plastik dengan kayu, jika kita gabungkan tidak menimbulkan efek yang negatif daripada orang yang menggabungkannya. Prinsip yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis, minimal 2 jenis. Bisa batu, bisa dari logam, bisa juga dari plastik, atau bisa juga dari kayu. Yang ketiga, bahan itu bisa terdiri dari bahan yang homogen atau heterogen. Berupa bahan alam, bisa kita gabungkan dengan alam, atau bahan alam bisa juga kita gabungkan dengan bahan buatan. Prinsip yang keempat, masing-masing bahan itu memiliki karakteristiknya sendiri atau ciri-ciri khususnya sendiri, seperti yang pernah kita bahas di materi sebelumnya. Batu itu apa ciri-cirinya? Kita sudah mengetahuinya. Logam itu apa ciri-cirinya? Plastik itu juga. Bahkan kayu itu memiliki ciri-ciri tersendiri yang masing-masing bahan ini memiliki karakteristik keunikannya masing-masing. Yang kelima, penggabungan bahan yang dilakukan itu harus dapat menyatu dengan yang lainnya, seperti keramik dengan rotan atau keramik dengan logam. Paham Anda semua?
Selanjutnya, untuk menciptakan produk kerajinan campuran yang unik dan artistik supaya lebih diminati oleh orang-orang, kita gunakan prinsip yang pertama, sederhanakan bentuk. Bentuk itu jangan terlalu ribet, jangan terlalu banyak, sehingga orang melihatnya akan tertarik. Nah, seperti ini, lihat. Ada hiasan kepala panda di Bali, yang mana bisa kita lihat nih, begitu rumitnya, kemudian disederhanakan bentuknya. Nah, ini merupakan gabungan dari beberapa bahan yang dapat digabungkan dengan bahan yang lainnya, sehingga bentuknya itu menjadi lebih sederhana dan lebih enak dipandang oleh orang-orang. Prinsip yang kedua, deformasi. Rubahlah bentuknya sehingga bentuk itu menjadi daya tarik bagi seseorang yang merupakan daya bentuk itu unik. Dengan keunikannya itu, orang akan lebih tertarik terhadap produk yang kita hasilkan. Semakin banyak orang yang tertarik terhadap produk yang kita hasilkan, semakin banyak pula penghasilan yang akan kita peroleh jika kita nanti menjadi seorang pengusaha. Sampai di sini paham Ananda semua? Jika Ananda kurang paham, silakan hubungi guru Ananda masing-masing. Bagaimana Ananda? Jelaskan dengan penjelasan Bapak tadi, sehingga apa yang Bapak jelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Ananda dan yang bercita-cita menjadi pengusaha yang sukses nantinya.